Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Yesita Deviana, biasa dipanggil Yesita. Di sini ada soal ujian tengah semester Gangsal tahun 2024 dan 2025 ya teman-teman. Dengan mata kuliah dasar-dasar manajemen keuangan. Dan di sini ada 3 soal ini dengan bobot 20, 20, dan 60. Kita langsung bahas soalnya aja ya. Ini soal nomor 1 yang ke A. Sebutkan tujuan perusahaan membuat laporan keuangan. Tujuan perusahaan membuat laporan keuangan adalah untuk menilai kinerja perusahaan, mengetahui posisi keuangan, menilai kemampuan menghasilkan laba dan arus kas sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, memenuhi kewajiban regulasi. Kita balik. Selanjutnya, yang ke B, soalnya jelaskan mengapa pembiayaan dengan hutang memberikan keuntungan berupa penghematan pajak. Jawabannya adalah karena bunga pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Pajak dihitung berdasarkan laba sebelum pajak. Maka semakin besar beban bunga, semakin kecil laba kena pajak, dan otomatis pajak yang harus dibayar berkurang. Sebelum Selanjutnya soal yang nomor 2 ya teman-teman. Di sini ada gambar, bisa kalian lihat. Soalnya berdasarkan gambar di samping, jelaskan bagaimana aliran dana dari sektor penabung ke sektor investasi. Jawabannya, aliran dana dari sektor penabung atau pihak yang berkelebihan dana ke sektor investasi, yaitu pihak yang membutuhkan dana, terjadi melalui lembaga keuangan perantara atau financial intermediaries seperti bank, asuransi, dan dana pensiun yang menghimpun dana di masyarakat. Aliran dana dari sektor penabung atau financial brokers dan pasar sekunder atau secondary market memfasilitasi transaksi dan likuiditas surat berharga, sehingga dana dapat mengalir lebih efisien ke investor. Dengan demikian, dana dari penabung digunakan untuk membiayai kegiatan produktif di sektor investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan untuk soal yang nomor 3 ini ada 2 juga ya. Ini laporan keuangan dari PT Indofood Sukses Makmur. Ini untuk laporan keuangannya. Kita perbesar dulu. Ini. Ini untuk laporan keuangannya ya. Dan kita bahas soal yang A. Dari laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur, TBK di bawah ini. Hitunglah dari interpretasi tahun 2023 dan 2022 untuk net working capital, current ratio, debt to asset ratio, gross profit margin, dan return on asset, total asset turnover, dan periode perputaran aktiva, dan yang terakhir earning per share. Jika diketahui jumlah lembar saham yang beredar adalah 8.780.426.500 per lembar. Kita mencari laporan laba rugi dan laporan keuangan. Dari sini ya.
Nah, untuk laporan laba rugi ini ada 3 komponen, yaitu penjualan bersih, laba kotor, dan laba bersih. Untuk tahun 2022 dan 2023. Ini untuk 2023 dan ini untuk 2022. Untuk penjualan laba bersih, yaitu tahun 2023 ada 111.703.611. Itu didapatnya dari sini ya. Penjualan bersih. Ini untuk penjualan bersih yaitu penjualan neto. Dan untuk tahun 2022 sebesar 110.830.272. Sekarang kita cari yang bagian laba kotor. Laba kotor ini yaitu laba bruto. Tahun 2023 sebesar 36.469, sedangkan untuk tahun 2022 sebesar 33.971.679. Untuk yang laba bersih atau laba tahun berjalan, laba bersih itu sebesar 11 juta, didapatnya ini laba tahun berjalan. Tahun 2023 yaitu sebesar 11 juta 493.733. Untuk tahun 2022 9.123.596. Dan sekarang kita masuk ke laporan keuangan. Kita cari dulu laporan keuangan. Untuk total asetnya sebesar tahun 2023 63.101.797. Sedangkan untuk tahun 2022 sebesar 57.876.688. Nah, sekarang kita cari yang bagian aset lancar, liabilitas lancar, total liabilitas, total ekuitas, dan total liabilitas dan ekuitas. Untuk aset udah ya, berarti liabilitas lancar. Liabilitas itu bagian sini. Liabilitas jangka ini total liabilitas jangka pendek. Tahun 2023 sebesar 32.940.811. Untuk tahun yang 2022 sebesar 54.876.688. Untuk yang total liabilitas, kita cari total liabilitas, yaitu ini. Total liabilitas paling bawah ya. Untuk tahun 2023 sebesar 86.123.064. Untuk tahun 2022 sebesar 86.810.262. Sedangkan untuk yang total ekuitas ini, untuk total yang ekuitas sebesar tahun 2023 100 juta 464.891. Untuk tahun yang 2022 sebesar 93 juta 623.438 juta. Yang terakhir yaitu total liabilitas dan ekuitas tahun 2023 sebesar ini paling bawah 186 juta 587.955.
tahun 2022 sebesar 180.433.700. Dan yang terakhir ini ada saham beredar sebesar 8.780.426.500. Ini didapat dari soal ya. Ini dari soalnya ini. Sekarang kita hitung rasionya. Yang pertama tadi net working capital. Untuk NWC, rumusnya adalah aset lancar dikurangi hutang lancar. Kita tebel. Blok dulu ini. Nah, untuk tahun 2023, aset lancar sebesar 63 juta. Ini 101.797 juta. Nah, sedangkan untuk hutang lancar ini sebesar tahun 2023 32 juta 914.804. Jadi total yang didapat adalah 30 juta 180.293. Sedangkan untuk tahun 2022, sampingnya ya total asetnya sebesar 54 juta 876.688. Sedangkan untuk hutang lancarnya 30 juta 725.942. Total yang didapat adalah 24 juta 150.726. Untuk interpretasinya yaitu turun. Ada peningkatan kewajiban lancar. Nah, untuk yang kedua, current ratio, rumusnya CR aset lancar dibagi hutang lancar. Nah, untuk yang nomor 1 sama 2 ini sama aja ya hitungannya, cuman bedanya yang NWC ini dikurang, sedangkan yang current ratio ini dibagi. Untuk tahun 2023 dan 2022. Untuk tahun 2023 dapat sebesar 1,92, sedangkan tahun 2022 sebesar 1,79. Untuk interpretasinya yaitu sedikit menurun, namun tetap di atas standar industri analisis kerja tahun 2023. Itu. Untuk yang ketiga, debt to asset ratio. Ini rumusnya total liabilitas dibagi total aset. Kita cari dulu ya, total liabilitas. Nah, total liabilitas ini sebesar, bentar ini dibilangin dulu aja. Nah, untuk total liabilitas sebesar 86 juta 123.064 juta. Untuk total ekuitas sebesar 186 juta. Nah, 186 juta 587.955. Hasil yang didapatkan, lah betul ya ini ya. Hasil yang didapatkan adalah 46%.
untuk tahun 2022 ini tadi berarti sampingnya ya ini ya. Nah, bisa dilihat berarti ini sampingnya ini berarti 8 tahun 2022 untuk total liabilitas 86.810.262. Untuk yang ekuitas, total ekuitas 180.433.700. Nah, ini hasil yang didapat adalah 48%. Interpretasinya tingkat pendanaan utang turun, berarti tahun 2023 lebih sehat. Ini ya. Nah, sekarang untuk yang nomor 4, gross, gross profit margin. GPM ini rumusnya laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Bisa. Nah, ini otomatis nih nggak bisa. Ini laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Untuk tahun 2023, laba kotor kali penjualan. Ini ya. Nah, untuk tahun 2023, laba kotornya sebesar 36.469. Untuk tahun 2022 sebesar 33.971.679. Sedangkan untuk apa tadi penjualannya? Penjualan itu sebesar ini 111.703.611. Untuk tahun 2022 sebesar 110.830.272. Nah, ini. Betul ya. Terus nanti ini dibagi, terus dikalikan 100%. Hasil yang didapat sebesar 32,27%. Sedangkan untuk 2022, hasil yang didapat ini 30,65%. Untuk interpretasinya, margin laba turun, biaya pokok meningkat, sedikit kurang efisien. Berarti sedikit kurang efisien. Nah, ini untuk yang return on asset atau ROA, yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Nah, untuk tahun 2023, ini laba bersihnya sama total aset. Ini ya, kita cari lagi. Laba bersih. Nah, laba bersih ini tadi yang bagian laba tahun berjalan. Ini mana tadi? Laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan ini sebesar
Mana ya? Mhm. Nah, nah, ini laba tahun berjalan. Laba tahun berjalan ini tahun 2023 sebesar 100 sebesar 11.493.733 juta. Sedangkan untuk tahun 2022 sebesar 9.192.596. Sedangkan tadi untuk total asetnya ini. Oh, ya, ini total asetnya sama ya. Yang total liabilitas dan total aset ini tahun 2023 sebesar 180.587.955. Untuk tahun 2022 sebesar 180.433.700. Nah, kita buktikan betul atau enggak ini untuk yang ROA. Nah, betul ya. Dan tahun 2023 hasil yang didapat adalah 6,16%. Untuk tahun 2022 hasil yang didapat adalah 5,9%. Interpretasinya perusahaan lebih efisien menghasilkan laba dari asetnya tahun 2023. Nah, sekarang untuk tato total mana ini? Untuk tato yaitu penjualan dibagi total aset tahun 2023 dan 2022 penjualan dan total aset. Untuk total asetnya sama ya. Ini. Nah, untuk penjualan ini tahun 2023 sebesar 111 juta. Nah, untuk tahun 2023 sebesar 111.703.611. Untuk tahun 2022 sebesar 110.830.272. Sedangkan untuk total ekuitasnya tahun 2023 sebesar 186.587.955. Untuk tahun 2022 sebesar 180.433.700. Dan kita buktikan betul atau enggak ini. Nah, betul ya ini ya 111 juta. Ini. Jadi tahun 2023 total yang didapat 0,598 kali, sedangkan tahun 2022 total yang didapat 0,614 kali. Jadi interpretasinya perputaran aset sedikit melambat, berarti efek dari penjualan per aset turun. Nah, ini untuk yang nomor 7, periode perputaran aktiva. Rumusnya yaitu 365 dibagi tato. Nah, ini 1 tahun dibagi tato. Ini ya, 365 dibagi 0,589. Jadi tato ini ditaruh ke sini ya. Untuk tahun 2023 didapat hasil 610 hari, sedangkan untuk tahun 2022 365 hari dibagi 0,614, hasil yang didapat 580.
Untuk interpretasinya, aset lebih lama berputar, perlu efisiensi penggunaan aset. Untuk yang terakhir, earning per share. Earning per share ini disebut EPS ya. Kebanyakan banyak apa yang bilang EPS gitu. Jadi rumusnya laba bersih dibagi saham beredar. Laba bersihnya tadi berapa ya? Kelebihan ini. Bentar. Nah, untuk laba bersih ini 11.493.733 untuk tahun 2023 ya. Sedangkan untuk tahun 2022 sebesar 9.192.596 juta. Ini. Nah, betul ya. Sedangkan untuk saham beredar ini tadi dari soalnya. Yang ini sebesar berapa tadi? 8.780.426.500. Jadi, untuk tahun 2023, saham yang didapat adalah 1.309 per lembar saham. Untuk tahun 2022 didapat 1.047 per lembar saham. Nah, untuk interpretasinya, pemegang saham mendapat laba lebih tinggi tahun 2023. Dan sekarang untuk soal yang nomor B, 3 ke B ya. Terakhir, apakah kinerja keuangan dilihat dari rasio-rasio di atas untuk tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022? Jelaskan. Nah, secara keseluruhan, kinerja keuangan tahun 2023 lebih baik, lebih baik dibanding tahun 2022. Hal ini terlihat dari likuiditas meningkat untuk NWC dan current ratio naik, struktur pemodalan membaik dari debit to asset menurun, sedangkan untuk profitabilitas meningkat dari gross profit margin, ROA, dan EPS naik, namun efisien penggunaan aset sedikit menurun, tato, dan periode perputaran aktiva menunjukkan penurunan kecil profit. Sudah selesai pembahasan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.